Halo sahabat, jumpa kembali dengan saya Nana Taryana di Jejak Kisah. Kali ini saya akan mengajak kalian melusuri tentang keberadaan goa peninggalan Jepang yang menjadi saksi bisu kekejaman Jepang terhadap pribumi pada masa itu. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus perjalanan saya hanya di Jejak Kisah. Goa Jepang yang kaya akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini berlokasi di Jalan Kiai Haji Abdul Halim, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Goa Jepang ini memiliki bentuk menyerupai bunker. Di dalam goa berukuran 5 x 5 meter dengan sekat pemisah untuk ketiga pintu yang saling terhubung dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang. Bersama saya Naro dari Gerumala, Yayasan Gerumala. Saya ketua Yayasan Gerumala dan berada di Goa Jepang Majalengka. Bahwa di sini ada bangunan bersejarah tentang yang masyarakat sini menyebut dengan Goa Jepang. Sejarahnya adalah bahwa Goa Jepang ini sebenarnya sejak zaman kolonial Belanda sudah ada, bahwa ini merupakan salah satu fasilitas dari barak militer Marosose Belanda yang berada sekarang menjadi Kodim 0617 Tonjong Majalengka. Bangunan ini adalah salah satu fasilitas dari barak tentara Marosose Belanda yang dibangun pada tahun 1923 sejak zaman kolonial Belanda. Nah, ini dia adalah salah satu bagian dari fasilitas barak Marosose tentara Belanda yang kemudian ini dibangun oleh kolonial Belanda sebagai pos pantau gitu ya. Jadi istilah nama tempat mengintai pengintaian yang kemudian digunakan lagi sebagai tempat sel tahanan, kemudian digunakan lagi sebagai tempat mengatur strategi. Goa Jepang ini atau dulu disebut dengan barak bunker tentara Belanda, digunakan untuk mengintai siapa saja yang lewat di depan sana jembatan. Kan dulu kan jembatan ini tidak seperti itu ya. Zaman dulu tidak jauh dari barak ini atau pos pertahanan ini, dan pos pantau ini sebenarnya bukan hanya ini, di belakang Kodim juga dulu ada, sampai sekarang masih ada, cuman tidak digunakan. Itu disebut dengan pos pantau belakang. Kemudian memasuki zaman Jepang pada tahun 1942, barang bunker Belanda ini digunakan oleh tentara Jepang sebagai basis pertahanan, kemudian sama juga sebagai pos pantau juga untuk melihat siapa saja yang melewati jembatan ini. Ini jembatan Cibuduk namanya. Kemudian dipergunakan oleh tentara Jepang sebagai sel tahanan juga. Banyak cerita-cerita menurut orang-orang sini bahwa banyak terdapat sel tahanan para pejuang yang disiksa di sini. Kemudian digunakan lagi sebelah sana ada ruang tahanan juga. Nah, makanya setelah digunakan oleh tentara Jepang, bunker di Belanda ini lebih dikenal dengan sebutan Goa Jepang. Ini ada 4 ruangan, ada 4 pintu, 2 ruangan, 1 ruangan 2 pintu. Yang pintu 1 dan pintu 2 menyambung, ini 1 ruangan. Kemudian pintu 3 dan pintu 4 juga merupakan 1 ruangan dan ada kesamaan bentuk. Nanti kita bisa lihat bagaimana sekitar dalamnya. Goa Jepang di Majalengka dibangun oleh pemerintah Belanda yang pada masa itu fungsi awal dari goa ini yakni sebagai area untuk memperhatikan gerak-gerik penduduk yang ada di Majalengka. Walaupun bunker ini dibuat oleh pemerintah Belanda, akan tetapi Jepanglah yang berhasil mendudukinya dan kemudian tentara Jepang mengambil bunker tersebut sebagai area untuk menjajah. Maka goa tersebut sampai sekarang dikenal dengan nama Goa Jepang. Bunker tersebut juga digunakan untuk menyimpan berbagai macam senjata. Jepang bahkan membangun 1 buah bunker baru untuk keperluan tersebut.
Terlihat bangunan yang kurang terawat seperti banyaknya coretan di dinding dan semak belukar yang menutupi sebagian goa. Dilihat dari keberadaan goa ini, Majalengka memiliki peluang yang cukup besar untuk dijadikan pariwisata daerah maupun negara. Suasananya lumayan gelap. Ini cuma disayangkan ya, banyak terdapat tulisan-tulisan yang tidak bertanggung jawab. Ini ada vandalisme oleh anak-anak muda berkunjung ke sini bukan hanya untuk berkunjung saja, tapi tidak melakukan hal-hal yang tidak etis, yaitu melakukan vandalisme terhadap dinding-dinding gua Jepang ini, ya gitu ya. Ini merupakan ruangan pertama, terdiri atas dua sekat. Ini yang pintu pertama merupakan satu ruangan juga. Bentuknya sama, kisaran ruangan ini kisaran 3 kali 4 meter. Tingginya sekitar 2 meter. Ini ukurannya lumayan, bisa berdiri, orang-orang Belanda juga bisa berdiri di sini. Kemudian digunakan dulu sebagai ruang tahanan dan ruang kantor. Ini dulu di sini tuh ada pintu. Ini ada dua pintu, ada pintu juga di sini, cuman sudah tidak ada. Kemudian pintunya yang itu yang masih tersisa terbuat dari plat besi yang lumayan tebal dan sudah tidak digunakan untuk buka tutup karena sudah berkarat gitu ya. Kemudian ruangan sana juga sama sebenarnya sih, ada satu ruangan lagi bentuknya sama seperti ini, ruangan pintu 3 dan 4. Sayang di dalam juga penuh dengan coretan-coretan anak muda yang tidak mengerti tentang jejak sejarah Majalengka, bahwa mereka mungkin tidak tahu bahwa di tempat ini terdapat cerita atau sejarah tentang penyiksaan para pejuang yang ditahan oleh tentara Jepang, kemudian dikuasai lagi oleh tentara Belanda, dijadikan sama sebagai basis pertahanan dan ruang tahanan juga. Tapi menurut cerita juga ini pernah dikuasai juga oleh para pejuang Majalengka saat itu, yang kemudian zaman agresi militer 1 dan 2 tahun 1947 sampai tahun 1949 direbut kembali oleh tentara Belanda hingga terjadinya perang agresi militer yang terakhir yang kedua sampai tahun 1950. Bahwa cerita tentang gua Jepang atau bunker Belanda ini sangat menyayat hati tentang bagaimana para pejuang zaman dulu disiksa sampai meninggal di sini. Bahkan menurut cerita orang sini, ketika zaman Jepang, ketika terjadi perbaikan ruangan ini, banyak para pekerja yang dibunuh. Jadi makanya orang-orang yang melakukan vandalisme sangat tidak etis tentang tentang jejak sejarah budaya Majalengka, bahwa itu termasuk perbuatan yang dolim kalau menurut saya. Mungkin yang pertama karena mereka tidak tahu tentang keadaan cerita sebenarnya, dikiranya ini bangunan apa, padahal ini bangunan yang lekat sekali dengan sejarah perjuangan Majalengka. Makanya kita jika kita mengunjungi tempat ini terus ada misalnya ada anak-anak yang lagi main sini, kita beri penjelasan bahwa ini bangunan-bangunan ini ceritanya begini tentang perjuangan rakyat Majalengka, tentang perjuangan para pejuang kita merebut mempertahankan kemerdekaan gitu ya. Terus yang kedua, kita menghimbau kepada masyarakat janganlah sampai melupakan tentang jejak sejarah ini. Lingkungan sekitar juga sudah mengerti akan bagaimana nilai sejarah gua Jepang ini, bahwa gua Jepang ini sangat berhubungan erat sekali dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana para korban yang sampai detik ini kita tahu mereka menjadi korban dari keganasan orang-orang Jepang dan keganasan para tentara Belanda. Kemudian kita juga mengharap atau menghimbau juga kepada Pemda untuk segera melakukan pengamanan tempat ini, setidaknya dibikin plang, dan kemudian kita juga sudah ngobrol dengan pihak Parbud untuk segera bikin, dan ternyata pihak Parbud sudah membuat plang tentang sejarah dan benteng ini bunker ini, dan dijadikan ODCB atau situs ODCB, situs objek diduga benda cagar budaya, yang kemudian akan dibikin plan supaya orang-orang yang berkunjung ke tempat ini tahu bahwa tempat ini adalah tempat bersejarah bagi perjalanan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Majalengka.
Ini sama juga. Kalau ini ruangan kedua, pintu 3 dan 4 sebenarnya sama aja dalamnya, ruangannya sama dengan ruangan 1. Ini pintu baja. Ini untuk melihat dari dalam, kemudian keterangan ini untuk moncong senjata ini. Ini untuk melihat siapa yang ada di luar, ini melihat moncong dari dalam, moncong senjata. Siapapun bisa ditembak dari dalam gitu ya. Dan ini nggak bisa tembus oleh peluru ini. Jadi misalnya ada tentara yang di dalam ini melihat ke depan, ada musuh ini bisa nembak dari sini gitu ya. Dan ini juga bisa nembak dari sini, lagi itulah rebahan gitu ya nembaknya. Wah, ini kan bisa berdiri, ini bisa melihat untuk menghindar, bisa menghindar di pintu ini karena ini tidak tembus peluru gitu ya, sangat keras. Ini terbuat dari baja tebal. Kemudian ini juga ada vandalisme juga, vandalisme anak-anak yang tidak tahu tentang keberadaan sejarah gua ini atau bunker ini, tidak tahu atau pura-pura tidak tahu karena kenakalan mereka. Ini menulis tentang bagaimana idola mereka di dalam dinding yang bersejarah ini gitu ya. Ya, kita lihat dari dalam. Ini sama ruangan tadi, sebenarnya sama dari tadi. Ruangan 1, ruangan 2, ini ruangan 2 sama. Ukurannya sekitar 3 kali 4 meter. Ini penuh dengan vandalisme, perbuatan yang sangat tidak terpuji terhadap benda-benda bangunan bersejarah Majalengka. Sebenarnya ini kita tuh 2 tahun kemarin ya sudah melakukan pembersihan vandalisme ini, ya gitu. Datang lagi yang baru melakukan vandalisme lagi. Dan sangat mengkhawatirkan ini. Nah, ini kegiatan-kegiatan sangat mengkhawatirkan, penuh sekali dengan vandalisme ini. Semoga anak-anak muda kita tersadar bahwa perbuatan ini sangatlah tidak terpuji dan menurut kami adalah perbuatan dolim terhadap benda bersejarah Majalengka ini gitu ya. Ini banyak tidak terpuji. Itu sudah tidak bisa dibuka lagi. Ya, kencang itu. Sudah tidak bisa dibuka lagi. Ruangannya sebenarnya sama sih. Ruangan 1 dan 2 itu sama. Saya yang datang ke sini biasanya saya ada program dengan anak-anak sekolah ya. Bawa anak-anak SD, kadang SMP, SMA, bawa datang ke sini pengen tahu cerita sejarah tentang Gua Jepang atau ini kita ceritakan bagaimana sejarahnya dan mereka senang diajak-ajak ke sini dan kami pertunjukan bagaimana kedoliman terhadap benda bersejarah ini tentang vandalisme ini tidak boleh melakukan ini ya, mereka mengerti lah karena sudah dijelaskan, mereka mengerti akhirnya bagaimana untuk melestarikan, menjaga tentang bangunan-bangunan bersejarah seperti Gua Jepang ini gitu. Lokasinya yang tersembunyi dan berada di bawah tumpukan tanah di kala itu memang sangat ideal digunakan sebagai pertahanan perang. Di balik bangunannya yang masih kokoh dan kental akan sejarah, gua ini luput akan perhatian pemerintah. Harapan kami sebagai pecinta dan pegiat sejarah dan budaya Majalengka untuk mari sama-sama menjaga tentang kelestarian benda bersejarah ini karena kita tahu bahwa bangunan seperti ini, Gua Jepang atau bunker Belanda ini sangat lekat kaitannya dengan perjuangan para pendahulu kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Banyak yang nyawa terenggut di bangunan seperti ini, mulai dari zaman Jepang, zaman Belanda, zaman kolonial Belanda, kemudian zaman Jepang datang tahun 1942 sampai 45, kemudian zaman agresi militer lagi karena Belanda datang lagi bersama nikahnya gitu yang bonceng nikah, kemudian sampai tahun 1950 masih ada perang sebenarnya untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Berapa besar pengorbanan para pahlawan pejuang Majalengka untuk mempertahankan kemerdekaan ya di bunker ini, di Gua Jepang ini. Dan menurut para penduduk juga di sini banyak korban bagi para rakyat yang ikut membangun zaman Romusa gitu ya, membangun memperbaiki Gua Jepang ini gitu ya. Harus dipertahankan dan untuk segera diadakan
pengamanan, minimal ada plang bahwa ini adalah bangunan bersejarah, tidak boleh melakukan perusakan, vandalisme dan sebagainya. Mudah-mudahan para pelajar atau masyarakat umum semuanya, anak-anak kita mengetahui untuk melestarikan jejak sejarah peninggalan para leluhur kita, utamanya yang di masa perjuangan, bagaimana susahnya mempertahankan kemerdekaan ini dengan adanya jejak bunker Belanda atau disebut dengan Gua Jepang. Gua Jepang Majalengka ini memiliki lahan yang sangat luas sehingga bisa dimanfaatkan pemerintah dan warga setempat dengan membangun taman sebagai pemanis dari objek wisata sejarah tersebut. Semoga episode kali ini mampu menjadi pengingat kita untuk jangan pernah melupakan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia melawan kekejaman penjajah. Oke, itu dia penelusuran saya di Goa Jepang yang menjadi saksi bisu penjajahan pada masa itu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.